Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, senang rasanya di hari ini kita bisa berbincang-bincang tentang sastra, terutama sastra puisi. Karena dalam beberapa hari terakhir kita melihat adanya lomba baca puisi webinar yang diikuti oleh 69 peserta dari seluruh Indonesia. Nah, lomba baca puisi itu menggunakan puisi Mas Amin Trust, Muhammad Aminuddin Trust, yang di kesempatan itu bisa memberikan kontribusi tentang bagaimana kita bisa berpelukan dengan corona. Nah, kita bincangkan, kenapa ada nilai-nilai apa ketika Mas Amin mengadakan lomba ini yang ternyata diikuti banyak sekali peserta. Di antaranya ada 69 peserta. Yuk kita tanya dulu dengan Mas Amin. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya santai sekali hari ini. Alhamdulillah. Mas Amin, kayaknya dari 69 peserta yang sudah ikut dalam lomba kemarin, Ya. itu tampaknya antusias sekali untuk bisa membaca puisi Mas Amin. Ya. Dari 3 puisi yang sudah dikemukakan Ya. dalam lomba tersebut. Kalau kita bisa melihat, kenapa? Apa yang diinginkan ketika Mas Amin menyajikan puisi-puisi itu bernalar berbeda dengan persoalan yang berkembang di masyarakat. Kalau masyarakat, yuk hati-hati dengan corona, hati-hati kita pakai masker dan sebagainya. Sementara dalam puisi itu, yuk kita bisa berhidup berdampingan dengan corona. Ini ada apa ya? Nah, jadi terima kasih pemirsa sekalian. Jadi dalam hal ini puisi itu kan kita ciptakan di tahun yang lalu, awal tahun corona masuk ke Indonesia, tahun 2020. Terus di situ masyarakat Indonesia dan hari anak bangsa termotivasi, sudah tercipta, terbangun opini bahwa seolah-olah COVID-19 ini bias pengertiannya, bias dalam artian seolah-olah dia sadis, seolah-olah dia pembunuh, seolah-olah harus diperangi, harus dilawan. Nah, dari sudut inilah kita coba, ada panggilan tadi, kita bangun satu pemahaman bahwa dasar pemikirannya itu bahwa seluruh penyakit itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, apalagi yang dinamakan virus corona. Makanya di situ, di dalam puisi itu, aku adalah corona Allah. Nah, itu artinya kenapa selalu ada corona Allah, corona Allah. Itu saya mau ngasih pencerahan kepada anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bahwa corona ini datangnya dari Tuhan. Nah, kalau dari Tuhan, ya kita harus menerima. Makanya tadi Mas Anto ngomong harus berdampingan, terus harus berpelukan. Itu maknanya tadi, kalimat itu maknanya bahwa bukan berarti kita bersatu, bergumulan dengan corona, bukan. Itu kalimat-kalimat membuka cakrawala berpikir anak bangsa, supaya anak bangsa jangan terbelenggu. Jangan terbelenggu, yang sudah terbangun opini bahwa corona ini bahaya, corona ini membunuh, corona ini sadis. Nah, dengan adanya itu kita buka cara berpikir anak bangsa itu, kita buka, kita kasih pencerahan, corona Allah. Artinya corona datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, jadi harus menerima. Kalau kita nerima, anak bangsa mau menerima apa yang dikasih Tuhan, itu barokah bagi kita. Tapi kalau apa yang sesuatu dikasih Tuhan itu tidak diterima dengan sabar dan ikhlas, itu jadi beban. Jadi secara esensi, selama ini kan ada anggapan bahwa kita tuh banyak yang mati karena terserang oleh virus corona, dan mati. Padahal kalau kita berpikir bahwa mati itu bukan karena penyakit, tetapi karena ajal. Sementara penyakit itu ada obatnya. Menurut Anda bagaimana? Ya, artinya itu tadi di dalam pemahaman
disiplin ilmu yang saya dapat, bahwa pemahaman hukumnya setiap yang hidup pasti mati. Nah, sementara pemahaman hukum yang lainnya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, ketika Tuhan kasih itu penyakit, sudah sedia obatnya. Begitupun dengan mati. Setiap yang hidup itu pasti mati. Artinya sudah ada jadwalnya masing-masing. Setiap yang hidup pasti mati. Oh, jadi paling ajalnya, takdirnya. Jadi paling tidak ketika Anda menulis tahun lalu tentang puisi corona ini memang diinikan khusus untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Betul. Nah, apakah ada ide-ide dari kawan atau sendiri ketika ingin melaksanakan kegiatan lomba baca puisi secara webinar? Apakah itu dari inisiatif sendiri, apa ada kawan-kawan lain yang ingin memberikan arahan itu? Tentu karena ini tidak bisa dikerjakan oleh sendiri, tentu untuk dalam rangka mengisi kemerdekaan dalam suasana PPKM, ya kan, dalam suasana PPKM. Nah, namun sebagai anak bangsa tidak hilang ide dan semangat juang itu untuk tetap ada, kita mengisi kemerdekaan. Nah, teman-teman bilang, gimana kalau kita lombakan aja nih puisi? Nah, pas aku bilang, pas kalau kita lombakan, karena memang target kita puisinya harus nyampe ke anak bangsa, masyarakat. Dari Sabang sampai Merauke harus sampai, pencerahannya harus sampai, sehingga kalau kita mau keluar dari belenggu ini, ya harus paham dulu, harus sadar dulu bahwa corona Allah. Nah, namanya aja corona Allah. Bukan corona atau siapa-siapa menciptakan, bukan, tapi corona Allah. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menciptakan corona selain kecuali Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Nah, ini tepat sekali Mas Amin. Ketika Anda ingin melaksanakan kegiatan lomba baca puisi yang diikuti oleh puluhan orang atau 69 orang dari seluruh Indonesia, yang bertepatan sekali dengan hari kemerdekaan kita. Jadi dengan adanya semangat yang diberikan dorongan moral oleh para pahlawan kita yang terdahulu, hingga adanya lomba-lomba seperti ini, ada lapisan-lapisan semangat kepahlawanan di sana. Seperti apa yang Mas Amin ini dengan puisi tersebut? Ya, memang kita dalam bulan-bulan kemerdekaan ini, Agustus, kita sudah menciptakan lagi ada puisi, judulnya Pahlawanku. Ada lagi ya? Ada lagi. Jadi artinya bahwa di situ menggambarkan yang tadi Mas Anto bilang tadi, bahwa di dalam semangat juang, di dalam mengisi kemerdekaan. Nah, di situ juga tergambar dengan judul Pahlawanku. Bagaimana kalau kebacakan dulu? Oh iya, coba. Yang baru ya? Yang terbaru. Coba, silakan. Pahlawanku, terus ada lagi Aku Ingin Hidup Berdampingan. Coba dibacakan jadi masyarakat bisa tahu tentang ini. Oke. Pahlawanku, karya Apokat Amintras. Wahai anak bangsa, ingatlah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu cara menghargai pahlawannya. Kenanglah betapa besar pengorbanan para pejuang negeri ini dalam mewujudkan cita-cita untuk menjadi bangsa yang merdeka sebagai warisan untuk generasi penerus bangsa. Atas kehendak Tuhan yang Maha Esa, dengan semangat dan tekad untuk merdeka, bersatu dan saling melengkapi, meski harus berkorban harta benda, bahkan nyawa, terwujudlah satu bangsa yang bernama Indonesia. Wahai anak bangsa, kini di alam yang merdeka dan berdaulat, anak bangsa begitu mudah terpecah
dan runtuh semangat juang akibat provokasi atas kehadiran corona Allah untuk hidup berdampingan. Untuk itu, wahai anak bangsa, bangkitkan jiwa patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah keberadaan corona Allah. Wahai anak bangsa di negeri yang merdeka ini, jadilah anak bangsa yang tangguh dan berjiwa satria dengan satu keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Wahai anak bangsa, tanamkan dalam jiwa bahwa tidak ada sesuatu kecuali Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini pahlawan luar biasa. Kalau saya melihat dari lapisan kalimat yang ada di esensi puisi itu, bahwa itu menceritakan tentang bagaimana upaya-upaya kita bisa membangun kembali semangat perjuangan. Betul. Nah, semangat perjuangan itu bukan berarti kita harus angkat senjata dan membunuh penjajah-penjajah, itu sudah masa lalu. Betul. Tapi saat ini sekarang ini aku lihat perjuangan bagaimana kita bisa merangkul dan hidup bersatu dengan ini pandemi COVID-19 ini. Betul. Dengan demikian ada kemesraan, ya soal mati atau hidup itu bukan urusan, tapi itu ajar. Betul, gitu ya. betul. Nah, Mas Amin, Anda selaku penyair katakanlah sekarang, karena di usaha sebelumnya Anda dikenal sebagai seorang advokat yang bergelut di bidang hukum. Saat ini Anda sudah mencintai sastra puisi. Nah, Anda sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk mengenalkan puisi Anda ke masyarakat lewat lomba baca puisi itu. Nah, esensi apa sih Anda ketika Anda melakukan lomba baca puisi itu untuk masyarakat? Ya, artinya begini, bicara puisi ini pahlawanku dalam mengisi kemerdekaan. Emang benar, Mas Anto bilang tadi, kalau zaman dahulu anak bangsa angkat senjata berjuang melawan nyata musuh itu, penjajah. Nah, sekarang ini beda. Anak bangsa bukan lagi angkat senjata, tapi angkat semangat untuk bisa begitu. Jadi kita coba melalui tulisan puisi ini kita bangkitkan rasa takut yang berlebihan tadi terhadap corona Allah tadi, yang sudah terbelenggu, yang sudah tercipta opini bahwa seolah-olah corona itu boleh dikatakan penjajahan, ya kan? Dia pembunuh, dia sadis, dia kejam. Nah, kita coba dalam bentuk tulisan puisi kita pencerahan sehingga membangkitkan semangat juang anak bangsa ini untuk menerima. Nah, ini bedanya. Kalau zaman dulu berjuang anak bangsa melawan perang. Nah, kalau zaman sekarang anak bangsa yang dimaksud gambaran tulisan ini bukan dilawan corona Allah itu, tapi dirangkul, tapi menerima. Oh iya. Kita terima dengan ikhlas. Jadi hidup satu kesatuan di antara Jadi dengan hadirnya corona Allah di muka bumi ini, anak bangsa harus menerima bahwa itu dasarnya kehendaknya dari Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Nah, dengan adanya kita menerima, inilah imun anak bangsa semakin menguat dan stabil. Karena tidak ada rasa ketakutan di sana. Takut yang berlebihan tidak ada. Itu yang saya maksud. Jadi itu pesan makna puisi. Nah, seperti yang diungkap kemarin oleh Pikar Weda, penyair nasional dari Aceh, mengatakan bahwa Mas Amin ini mampu untuk bisa memberikan nilai ketika dalam suasana COVID seperti ini, tiba-tiba mengajukan nilai-nilai sastra ke dalam lomba baca puisi.
ini kok sampai sejauh itu Mas Amin? Iya. Iya. Ya, itu tadi di satu sisi anak bangsa sudah terlena, sudah terbangun opininya bahwa corona itu kejam, sadis, ganas, dan pembunuh, menjajah, ya kan? Iya. Nah, dari sisi itu coba ini bahwa kita kasih pencerahan anak bangsa. Kalau itu masih tertanam, terbelenggu itu tadi opini itu di anak bangsa, itu yang membuat imunnya anak bangsa menjadi semakin terpuruk, semakin lemah. Gitu, ya. Nah, jadi dari sisi ini aku melihat pandangan sudut ini, gimana caranya anak bangsa ini harus bangkit, semangat juangnya. Nah, momennya pas, dia acara momennya membaca puisi di hari 17 Agustus. 17 Agustus. Jadi seperti kata penyair nasional dari Jakarta, Mbak Nia Samsihono, itu menyatakan bahwa ketika kita ingin mengenal corona, maka imun kita bisa meningkat kuat. Betul. Karena suasana itu tidak ada rasa ketakutan di sana. Betul. Tetapi bagaimana upaya itu bisa untuk bisa meningkatkan kualitas iman. Nah, Mas Amin, beberapa waktu lalu Anda mengatakan bahwa bagaimana kita bisa iman kuat dengan cara seperti apa sehingga kita bisa menyajikan penampilan yang baik. Ini seperti apa? Ya. Artinya begini. Nah, itu bicara yang harus disajikan penampilan yang kita kedepankan. Itu tadi dengan adanya kita menerima corona dari sisi nama itu dulu. Dari sisi nama anak bangsa harus paham. Kenapa saya tulis di puisi itu corona Allah. Aku adalah corona Allah. Iya. Nah, seakan-akan corona Allah yang berbicara di dalam puisi ini. Judulnya Jangan Tantang Aku. Ada lagi judulnya Sayangi Aku. Nah, jadi seolah-olah corona Allah ini berbicara kepada anak bangsa. Oh begitu ya. Nah, ini cara teknik penyajian kita untuk mengembalikan terbelenggu tadi, rasa takut yang berlebihan dan terbelenggu di anak bangsa. Ini kita buyarkan. Kita buyarkan pencerahan, membangun semangat marwah kemanusiaan kita. Betul. Gitu. Ya. Nah, coba kalau segala sesuatu itu kita nerima, apa aja, bukan dalam corona aja, dalam segi kehidupan lainnya. Kalau kita tidak menerima ada masalah bagi diri kita, terjadi pada diri kita, tidak menerima masalah itu kita nolak. Itu semakin kuat kita menolak, daya serangnya semakin kuat. berbalik dia, semakin terbebani diri kita. Nah itu. Jadi secara psikologis seperti itu. Betul. Nah jadi begitupun dengan corona. Nah dari segi nama lalu kasih tahu corona Allah. Itu artinya corona ini ciptaan Tuhan, dari Tuhan. Nah itu kalau udah paham itulah iman. Nah dengan ada keimanan itu mau tidak mau imun kita kuat. Kenapa? Karena kita menerima. Jadi berarti di dalam kegiatan ini yang Mas Amin sentuh itu adalah yang pertama semangat psikologi manusia untuk menghadapi kehadiran corona. Ya. Kemudian bagaimana bisa membangun kecerdasan masyarakat tentang corona. Betul. Lalu keimanan kita tentang bagaimana bisa menerima corona itu sebagai satu kesatuan yang biasa saja. Betul. Yang bukan sama kita begitu. Nah itu ada puisi lanjutannya lagi. Oh gitu ya. Ada lagi. Jadi corona itu ngomong. Corona Allah ngomong, aku ingin hidup berdampingan. Kita baca lagi. Oke. Sebentar, Cok, minum sebentar. Ya, lanjut kita minum. Lanjut. Wah, ini kreatif sekali, luar biasa. Minum lagi. Silakan dulu, iya. Minum dulu. Asik kita. Iya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Coba Mas. Jadi baca ya. Ya, silakan Mas. Aku ingin hidup berdampingan. Karya Advokat Amin Ras. Aku ingin hidup berdampingan. Meski awal kehadiran begitu mengantar kesadaran anak bangsa yang terkesan tak siap dengan mengantisipasi kehadiran virus corona Allah
di negeri ini, sehingga saling bersalahan antar prasangka kehadiran corona Allah sebagai penyebab kematian anak bangsa. Aku ingin hidup berdampingan. Aku hadir untuk mengingatkan bahwa kegelisahan batin akan melemahkan imun pada diri masyarakat Indonesia hingga tak mampu menangkal prasangka dalam menyikapi corona Allah. Aku ingin hidup berdampingan seiring tumbuhnya kesadaran bahwa corona Allah tak beda dengan penyakit lainnya yang keberadaannya atas kehendak Sang Pencipta. Aku ingin hidup berdampingan untuk menguji kesabaran dan keikhlasan anak bangsa dalam menerima dan menjalani hidup berdampingan. Aku ingin hidup berdampingan, saling asah, asuh, dan asa tanpa terbebani oleh corona Allah sebagai takdir yang harus diterima apa adanya dalam menjalani kehidupan. Aku ingin hidup berdampingan. Sedianya anak bangsa berlaku arif dan bijaksana dalam menghadapi peradaban baru dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Palembang, 1 September 2021. Iya, luar biasa. Jadi paling tidak dalam nilai-nilai enjamben yang ditutupkan di dalam kalimat tersebut, kita mengantarkan isi tentang bagaimana memahami kehadiran corona itu sebagai suatu kebiasaan yang tidak mungkin ditakuti. Betul. Nah, jadi dalam sastra Anda sudah bisa masuk ke dalam renung-renung sastra yang dalam tentang psikologi manusia, tentang virus yang didatangkan oleh Allah sehingga terjadi kontak batin. Nah, bagaimana kehidupan berusaha untuk bisa menjadi manusia yang satu kesatuan dengan virus corona itu sendiri. Nah, menurut Anda seperti apa yang memang harus kita lakukan untuk itu, Mas? Ya, jadi puisi ini corona itu sebenarnya minta kepada anak bangsa. Tidak usah ditakuti aku nih. Itu bahasanya. Iya. Jadi aku coba menjelamin itu seolah-olah itu corona ini jangan ditakuti yang berlebihan aku nih. Aku ini sama baik, sama aja dengan penyakit lain. Virus flu yang kemarin-kemarin heboh juga, ada flu burung dan lain-lain. Nah, sama juga aku nih hadir diciptakan untuk saling mengingatkan. Dengan kehadiran aku ini, kalau kamu menerima, itu tanda kamu bersyukur kepada Sang Pencipta. Nah, itu. Jadi kalau ada kematian itu bukan penyakit, tetapi aja. Kalau bicara mati tadi sudah jelas pemahaman hukumnya. Setiap yang hidup pasti mati. Nggak ada satu keterangan hukum di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang tidak ada mengatakan bahwa penyebab kematian adalah penyakit. Tidak ada. Jadi penyakit itu pasti ada obatnya. Setiap Tuhan kasih penyakit,
sudah sedia obatnya. Nah, contoh tadi kan di sini kan sudah sedia, aku ingin hidup berdampingan. Sedianya, tadi kan. Oh iya. Nah, ada itu sudah kita gambarkan bahwa setiap penyakit yang datang dari Tuhan itu sudah sedia obatnya. Nah, dari kacamata yang kita lihat puisi-puisi ini tentang corona Allah ini, kita lihat, wah, kalau bicara corona, virus corona Allah ini apa obatnya? Imun. Iya. Nah, makanya kita gambarkan. Betul. Nah, di saat anak bangsa imunnya sudah ngedrop, lemah, terpuruk karena terbelenggu seolah-olah tak siap tadi kan, tak siap menghadapi corona. Begitu dia hadir, ngedrop lah anak bangsa, seolah-olah corona itu kejam, sadis, pembunuh, ganas. Nah, ini membuat semakin imun anak bangsa tidak menerima, akhirnya turun. Nah, semakin coba semakin takut. Akibat semakin takut itu kan berarti tidak menerima. Betul. Tidak menerima atas kehadiran corona Allah ini. Nah, puisi ini menggambarkan, mengembalikan rasa semangat juang anak bangsa, sehingga harus suka tidak suka kita harus terima. Siap tidak siap anak bangsa, ini sudah ada corona Allah ini. Corona Allah ini sudah hadir. Nah, supaya pulih kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, ya semua satu padu bangsa ini harus menerima apa yang ada di yang kita hadapi sekarang. Iya, begitu. harus terima dengan satu keyakinan kan gitu, dengan satu keyakinan bahwa corona Allah itu datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu dulu dasarnya. Dasar itu dulu. Kalau itu anak bangsa bersatu padu untuk bisa membangun. Sudah ada pencerahan untuk keluar dari belenggu tadi. Ya, ayo sama-sama bahwa yakinkan, kuatkan. Nah, bicara yakin kan bicara iman itu. Betul. Iman. Setelah udah ada keyakinan, ada iman bahwa corona Allah ini datang dari Tuhan. Nah, disitulah imunnya kuat. Nah, itu dengan adanya kuat imun tadi, stabil, maka corona itu akan berlalu dengan sendirinya. Makanya ada puisi, aku akan pulang dengan sendirinya. Iya, seperti yang pertama. Yang pertama. Nah, wajar kalau misalnya seniman dari Jogja, Mas D.N. Kustolo dan Mas Jamit Arang itu mengatakan bahwa dalam lomba puisi itu tidak cuma sekedar mengetengahkan puisi-puisi itu. Puisi-puisi itu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan virus corona. Tetapi di sana ada nilai education, ada nilai pendidikan. Betul. Nah, ini bagaimana nih, Mas? Jadi memang puisi yang kita ciptakan ini sesungguhnya edukasi. Iya. Kita coba mengedukasi rakyat, anak bangsa ini dengan cara pencerahan. Itu tadi. Jangan sampai anak bangsa terlalu berlarut tidak menerima, artinya menolak. Atau dengan kata lain melawan. Semakin dilawan barang ini, maka semakin menjadi dia. Itu tadi. Kenapa? Karena diri kita termasuk terbebani. Betul. Nah, kalau terbebani, imun ini lemah. Jadi anjlok begitu. Anjlok. Nah, supaya jangan imunnya anak bangsa ini bangkit, kuat dan stabil, ya ayo, itu tadi, ayo sama-sama kita kasih edukasi bahwa corona Allah ini datang dari Tuhan. Itu dulu dasarnya, datang dari Tuhan. Nah, ketika ini sudah sadar datang dari Tuhan, maka dia akan bersalin. Yang tadi kita melawan, kita menolak, terbebani dengan corona Allah, maka akan bersalin, menerima. Jadi paling tidak yang kita perang itu bukan corona, tetapi rasa takut yang berlebihan dan juga kekhawatiran yang juga menurunkan imun begitu ya. Mas Anto nyambung. Itu yang aku maksud. Nah, ini lebih dalam lagi Mas Anto diskusinya nih. Artinya sebetulnya puisi ini ada di rasa. Jadi ada di secara psikologis kita. Hidup itu apa? Rasa kan? Nah, corona itu apa? Ya rasa kan? Kalau kita terlihat kan ya. Nah, jadi ketika kita ini rasanya
Makanya kita bagaimana bisa meningkatkan imun tadi gitu Mas. Ini yang dimaksud Mas Anto tadi di awal tadi. Zaman dulu anak bangsa angkat senjata, Iya. mengusir penjajah, Iya. melawan penjajah. Iya. Nah, zaman sekarang Kita begitu ada corona masuk, apa yang harus kita anak bangsa perbuat? Kita harus melawan rasa takut ya. Artinya, ya artinya bentuknya begini. Ini main rasa. Perjuangan ini, perjuangan anak bangsa untuk kondisi sekarang ini, Betul. menghadapi virus corona ini adalah main di rasa. Betul, betul, Nah, betul. rasa takut dan rasa berani. Iya, iya. Kekhawatiran itu ya. Nah, jadi supaya imunnya kuat, berdirilah di antara kedua rasa tadi. Iya, iya, iya. Di antara rasa takut dan rasa berani. Nah, kita berdiri di tengah-tengahnya. Iya. Di antaranya. Oh, ini yang dikatakan oleh penyair Asmaria dari Yogyakarta juga, bahwa Mas Amin ini pandai sekali memanfaatkan momen. Yang pertama, momen ini momen 17 Agustusan dan tentunya bulan-bulan kemerdekaan kita. Kemudian momen pemerintah memberikan canang bahwa harus lawan corona. Nah, ini momen ini sangat cantik sekali katanya. Apakah nanti ada ini Mas Amin? Menurut beliau, apakah Mas Amin juga ada niatan juga untuk ini membuka keran membaca puisi, tetapi tidak bisa di puisi umum gitu Mas Amin? Oh iya. Jadi kita dalam rangka melestarikan budaya kita, sastra ini, jangan sampai anak bangsa yang punya kreativitas dari sisi sastra. Kita coba nanti di bulan Hari Pahlawan 10. Oh iya, iya. Nah, jadi kita buka lomba itu di pertengahan bulan 9. Oh iya, iya. Di bulan 9 kita udah buka pengumuman untuk mengikuti lomba. Nah, tentu kita coba puisi umum. Selain puisi-puisi kita, Iya. karya kita, juga ada yang saran dari seniman nasional tadi, kita coba akomodir. Oh, begitu. Jadi supaya lebih semarak. Ya, paling tidak hanya sekedar misi-misi kita untuk membangun semangat masyarakat agar kita bisa meningkatkan imun dan melawan rasa takut, tetapi bagaimana apresiasi kita terhadap sastra yang barangkali di sinilah menggeluti nilai sastra akan menggeluti nilai kepribadian kita sebagai itu. Saya kira itu tadi yang bagus. Kemudian itu tadi pemirsa yang berbahagia. Jadi bincang-bincang dengan Mas Amin ini luar biasa enak, santai, dan berbicara tentang bagaimana kita bisa mempertajam pikiran, perasaan, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Baik, pemirsa yang berbahagia, semoga apa yang sudah dikatakan tadi bisa menjadi acuan kita sebagai pembelajaran kita bahwa nilai kita adalah bagaimana menyatu dengan tuntunan Allah. Itu saja barangkali. Kalau ada kelemahan di sana sini, itulah kelemahan kita sebagai manusia. Kita kembali kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.